Bab 38 Menyelidiki. Kirana membeku, apa maksud Ragendra tentang Lucky? Tapi, dia tahu dari mana? Kirana masih diam dalam kebingungan. Ragendra tersenyum. Aku juga sudah mengantuk, ujarnya. Kirana segera membantu Ragendra masuk ke dalam kamar, dengan mendorong kursi rodanya. Besok aku ada jadwal terapi, ujar Ragendra. Aku akan mengantarmu apa boleh? Tanya Kirana antusias. Tentu, sahut Ragendra yang terkesan dingin. Mereka tak bicara lagi, hanya berbaring dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, Kirana yang sudah mengantuk pun terlelap memasuki alam mimpi. Ragendra kembali bangkit, dan mengambil ponsel yang tergeletak di atas nakas. Meski sebenarnya dengan kaki yang sakit, agak kesulitan. Selidiki ada apa antara mereka sebenarnya. Itulah kata-kata Ragendra kepada seseorang yang tidak lain adalah Derry. Di tempatnya berada, Derry mengembuskan napas pelan. Nambah tugas baru lagi, gumamnya. Semalaman Ragendra sulit tidur. Paginya, Ragendra sudah dibuat kesal dengan kehadiran Lucky di rumahnya yang mau numpang ikut sarapan. Bukankah kamu menginap di rumah ibu? Di sana pasti banyak makanan, ucap Ragendra pedas dan tegas tanpa basa-basi. Uhuk-uhuk, Kirana sampai terbatuk-batuk mendengar perkataan Ragendra yang tak sopan itu. Lucky tersenyum ramah. Aku menginap di hotel semalam, karena meeting sampai malam. Ragendra tertawa mengejek. Apalagi di hotel, di sana kan ada restoran dan makanan hotel juga. Lucky tampak kesal, apalagi saat melirik Kirana. Mantan kekasihnya itu seperti sedang menahan tawa, artinya menertawakannya juga. Dia semakin jengkel saja. Sarapan sudah siap, ayo makan. Ajak ibu Kirana yang tiba-tiba saja nongol ke ruang depan. Iya bu, kebetulan saya sangat lapar, sahut Lucky tak tahu malu. Ragendra mau tak mau menerima Lucky ikut sarapan, meski dengan kesal. Selama makan, Ragendra bisa melihat kalau sepupunya itu terus menatap Kirana dengan senyuman yang menyebalkan di matanya. Teng. Semua mata tertuju ke arah suara. Maaf, ujar Ragendra santai sambil melanjutkan makan. Sebenarnya, dia sengaja memukulkan sendok ke piringnya agak keras, karena kesal kepada Lucky. Kirana bisa menyadari semua itu, tapi diam tak bisa berbuat apa-apa. Orang tua Kirana saling tatap, dan tak mempermasalahkan hal itu meski tahu kalau Ragendra sengaja. Sarapan pun selesai. Berhubung ada 2 orang asisten rumah tangga di rumah ini, jadi Kirana dan ibunya bisa santai tak perlu mencuci bekas makan. Mereka semua berkumpul di ruang depan, kecuali Kirana yang pergi mengantar Arsa ke sekolah barunya. Ragendra dan kedua orang tua Kirana berbincang hangat tentang banyak hal. Mulai dari membicarakan urusan bisnis sampai lainnya. Tak lama kemudian, Kirana pulang. Karena sekolah tempat Arsa menimba ilmu memang tidaklah jauh. Hanya 5 menit dengan naik motor saja, atau kurang lebih 10 menit dengan jalan kaki. Kok nggak lama? Tanya Lucky dengan seulas senyuman khas ramah dan menawannya. Ragendra memutar bola mata malas melihat tingkah Lucky yang seolah sedang cari perhatian itu. Kan deket, jawaban ringkas dari Kirana. Lucky menghela napas pelan, ingin rasanya menghabiskan waktu berdua untuk berbicara dari hati ke hati dengan mantan yang pernah dia khianati itu. Tapi, Kirana sudah jelas-jelas menolaknya saat itu. Kirana duduk di samping suaminya. Ragendra merengkuh bahunya dengan sayang, seolah ingin menunjukkan kepada Lucky kalau Kirana miliknya, dan Lucky tak boleh neko-neko. Entah kenapa, tapi melihat itu hati Lucky merasa tak nyaman. Tak suka saja melihat mereka dekat dan tampak mesra, walau dia sadar kalau sebenarnya hal itu tidak salah karena mereka sudah sah. Nak Lucky sudah menikah apa belum? Pertanyaan yang dilontarkan ibu Kirana mewakili apa yang ada dalam benak Kirana,
Terlebih dia ingin tahu apakah dia menikah dengan partner laknutnya apa tidak. Kirana menatap Lucky penuh rasa penasaran, dan hal itu tak luput dari pengawasan Ragendra. Dia semakin merasa kesal, dan merasa ada yang disembunyikan istri dan sepupunya. Mendadak, dia jadi ingat sebuah film yang sedang ramai saat ini. Film bioskop yang judulnya Ipar Adalah Maut. Ya, meski dia belum menonton film itu, tapi dia sempat melihat podcast dan alur ceritanya di sebuah channel YouTube. Ragendra jadi takut, kalau ternyata sebenarnya Kirana dan sepupunya melakukan hal yang sama. Dia menggelengkan kepala, untuk menepis pemikiran buruk itu. Dia tak mau hal itu terjadi, dan akan membuat tembok besar untuk menghalangi hal itu agar tak terjadi. Istri, Lucky tampak tak nyaman. Dia melirik Kirana dan Ragendra bergantian, cuma sekilas. Ragendra tersenyum tipis. Ceritakan tentang istrimu Sherina Kak, timpal Ragendra. Mendengar nama itu, Kirana menoleh ke arah Ragendra dan menatap Lucky intens penuh rasa ingin tahu. Rupanya, dia benar-benar menikahi sahabatnya itu. Ada rasa syukur dalam hatinya, karena artinya Lucky bertanggung jawab atas perbuatan tak bermoralnya. Kirana jadi ingat kelakuannya sendiri yang sudah berbuat mesum kepada pemuda polos yang sekarang sudah menjadi suaminya. Dia jadi malu sendiri. Lucky tersenyum masam. Saya sudah menikah, istri saya. Dia melirik Kirana sekilas sebelum melanjutkan perkataannya. Dia Sherina, lanjutnya agak pelan. Kirana tersenyum masam. Lain kali kenalkan kepada kami, ujar ayah Kirana. Tentu, lagi-lagi Lucky berkata dengan agak pelan. Dia pasti wanita yang sangat cantik dan menggoda ya kak, sehingga bisa meluluhkan pria sepertimu, sindir Kirana. Ragendra menggenggam tangan Kirana, tak suka mendengar perkataan istrinya itu. Karena seolah, dia sedang memuji-muji Lucky. Tidak semenarik kamu, ucap Lucky keceplosan. Bahkan dari suaranya terdengar dalam dan dari hati terdalamnya. Kirana terkejut, dia sampai menoleh ke arah suaminya, yang ternyata sedang menatapnya dengan rasa curiga. Haha, istrimu memang semenarik itu Gendra. Jadi jangan sampai kamu lepaskan, karena pasti akan menyesal. Tenang saja, aku sayang istriku. Lucky lanjut berkata, dengan nada penuh candaan. Sayangnya, Ragendra tak menganggap hal ini candaan semata. Istriku memang semenarik itu sampai-sampai kamu terpesona ya kak, sindir Ragendra. Dan suasana mulai tak nyaman. Ayah Kirana berusaha menghentikan semua itu dengan mengganti topik pembicaraan. Beruntung, Derry datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan Ragendra. Namun, sebelum masuk ruang kerja dengan Derry, Lucky mengatakan hal yang membuat Ragendra kesal dan menyuruhnya cepat pergi. Gendra, boleh aku menginap di sini seminggu saja? Tanya Lucky. Ragendra mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Menginap, seminggu, melirik Kirana dan Lucky bergantian. Kirana sangat gelisah dengan sikap Ragendra yang sepertinya mencurigai sesuatu. Tentu saja, Lucky tersenyum senang mendengar jawaban Ragendra. Tapi hanya sesaat saja. Karena selanjutnya, dia sangat kesal kepada sepupunya itu. Tentu saja tidak, pulanglah jangan ingin menjadi benalu di dalam rumah tanggaku. Aku tak suka ada orang ketiga dalam hidupku, terutama menyangkut rumah tanggaku. Tak peduli kamu sepupuku atau bukan. Pulanglah, sudah cukup kamu menggangguku. Aku tak suka jujur saja. Tatapan dan nada bicara Ragendra terdengar dingin, datar dan penuh penekanan. Ada emosi dan kemarahan di dalamnya. Lucky menghela napas dalam, lalu pamit dan pergi saat itu juga. Sementara, Ragendra dan Derry segera masuk ke ruang kerja. Kirana duduk bersama kedua orang tuanya di tempat yang sama.
Perkataan suamimu ada benarnya, Kiran. Bahkan, kami merasa ada sesuatu antara kamu dengan Lucky. Jujurlah kepada suamimu, sebelum semuanya terlambat. Jika memang sebelumnya kalian saling mengenal atau pernah ada sesuatu, ujar ibu menasehatinya. Kirana merenungkan perkataan ibunya. Di lain sisi, Ragendra dan Derry duduk berhadapan di ruang kerja. Bagaimana? Tanya Ragendra. Seperti yang Anda curigai. Mereka sebelumnya sudah saling mengenal, dan Pak Lucky adalah mantan pacar Nona Kirana di masa lalu. Semua informasi ini saya dapat dari orang terpercaya. Derry menjeda ucapannya. Dia memperhatikan perubahan raut wajah Ragendra yang terlihat sangat kecewa. Dari siapa? Tanya Ragendra dengan gelisah. Nona Sherina, istrinya, jawab Derry. Ragendra tertawa renyah mendengar perkataan Derry. Semudah itu dia memberikan informasi. Ada uang, semuanya lancar. Apalagi Nona Sherina suka belanja barang branded dan limited edition. Derry pun ikut tertawa pelan. Dasar wanita, cibir Ragendra. Lalu setelah tahu semua ini, Anda mau apa? Tanya Derry. Ragendra meremas kepala dan mengembuskan napas pelan. Dia menatap Derry lekat, di benaknya mulai dipenuhi banyak hal. Apakah dirinya harus melabrak Kirana dan Lucky? Berlebihan, pikirnya. Tapi, dia takut kalau Kirana dan Lucky menjalin hubungan di belakangnya. Ragendra masih diam, coba memikirkan apa yang akan dia lakukan ke depannya terhadap Lucky dan Kirana.